Halo para Wikan, jumpa lagi bersama saya Wahyudi Winangun di Wikan Education Channel. Nah, hari ini saya mau berbagi sebuah tutorial yang sangat menarik, yaitu bagaimana cara mengedit video dengan menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Wondershare Filmora atau sering kita sebut Filmora. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita langsung saja ke tutorialnya. Baik para Wikan, langkah pertama adalah kita buka aplikasi Wondershare Filmora. Kita tunggu sebentar, ini adalah tampilan awal ketika Filmoranya baru kita klik. Nah, oke, ini adalah tampilannya setelah kita buka ya. Di sini ada pilihan apakah kita new project, berarti kita akan membuat project baru, atau open project. Ini adalah untuk membuka project yang pernah kita buat. Kemudian di sini adalah ukuran screen-nya nanti ya. Apakah di sini 16:9 widescreen atau Instagram, potret dan lain-lain. Nah, kita pakai yang ini saja, 16:9. Ini adalah tampilannya. Ketika kita mau mengedit video, maka kita perlu menyiapkan file-file foto, video, dan musik yang akan kita ramu atau kita edit nantinya ya. Nah, bagaimana cara memasukkan file-file tersebut ke dalam proyek kerja ini? Nah, caranya bisa dengan di bagian import, kemudian import media file. Nah, kemudian cari di mana para Wikan menaruh file yang akan diedit. Misalnya saya sudah siapkan di sini. Ya, ini adalah beberapa video pendek yang akan saya gunakan untuk bahan pelajaran kita hari ini. Ini adalah videonya. Saya ambil 3 dulu. Cara lain adalah para Wikan bisa di bagian Explorer, kemudian cari tempat file tadi. Nah, kemudian kita bisa seret ya, misalnya ini kita seret ke bagian Filmora. Nah, ya, ini. Nah, ini saya masukkan dulu videonya ya. Kita susun saja seperti ini. Nah, di sini para Wikan bisa memilih apakah 30 frame per second atau 25 frame per second. Saya 30 saja. Lebih bagus nanti hasilnya. Kemudian saya masukkan dulu ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Ini adalah video pertama, video kedua, video ketiga, video keempat. Bagaimana tampilannya? Nah, kita bisa arahkan simbol yang seperti ini ya, yang orange berisi tanda gunting ini ke depan. Kemudian kita play. Bisa di sini atau dengan spasi juga bisa. Nah, ini adalah tampilan video pertama. Kemudian ini adalah video kedua dan selanjutnya ya. Nah, sekarang seandainya para Wikan mau memotong beberapa bagian, misalnya seperti ini, ada bagian yang mungkin mau dipotong, nah, bisa arahkan saja di bagian mana para Wikan akan memotongnya. Misalnya di sini. Kemudian kita pilih split ya, logo gunting seperti ini kita pilih. Nah, dia akan kepotong. Misalnya ini kita buang, delete ya. Otomatis video belakangnya akan ke depan. Oke, begitu juga dengan video selanjutnya ya. Atau para Wikan bisa dengan cara menarik seperti ini ya. Jadi durasinya itu dipotong seperti itu. Atau dengan satu lagi, misalnya yang dipotong hanya tengah-tengah gini ya. Ini kita potong, ini kita biarkan, ini kita potong. Segini kita potong. Nah, tapi yang tengah-tengah ini yang kita hilangkan. Kita delete, ya, otomatis ini akan menjadi 2 video. Ya, 2 potongan. Itu ya. Nah, kemudian mungkin nanti kita akan memasukkan foto di sini. Kita bisa gabung foto dengan video. Bagaimana caranya masukkan foto? Sama seperti tadi, kita mengimport media file, kemudian cari fotonya. Misalnya ini ya, saya masukkan 2 foto. Atau dengan cara dari Explorer diseret seperti tadi bisa juga. Oke, ini saya masukkan di sini dulu. Nah,
Nggak kelihatan ya, karena posisi orange-nya ini masih di sini. Nah, ini kelihatan, gambar sini kelihatan di layar ini. Nah, jika tampilannya ini kepotong atau ada hitamnya dan parawikan mau memperbesar ukuran fotonya ini, bisa ditarik di sini ya, di pojok-pojoknya itu. Oke, seperti ini. Nah, anggaplah seperti itu ya. Kemudian gambar kedua, atau saya taruh di atas, di depan ya. Saya taruh di depan. Kemudian mungkin nanti ini dijadikan judul misalnya. Oke, di sini. Oke, sudah. Nah, anggaplah ini sudah ada foto, ada video. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah memberi transisi. Transisi itu apa? Transisi adalah perubahan dari foto pertama ke foto kedua, atau dari video pertama video selanjutnya. Itu namanya transisi. Nah, jika parawikan masih bingung, ini contohnya ya. Kita lihat dulu misalnya ini ya, misalnya ini cube ini. Nah, bagaimana perubahannya? Kita lihat dulu. Nah, seperti itu. Jadi dari video pertama ke video kedua, pergerakannya seperti apa atau perubahannya seperti apa. Nah, ini flash misalnya. Nah, ini contoh flash. Nah, seperti itu perubahannya. Bagaimana cara menerapkannya? Nah, itu sangat gampang. Tinggal kita tarik transisi ini ke antara ya. Misalnya adegan ini dengan adegan ini, di antaranya kita isi transisi. Ya, misalnya ini hati gitu ya. Nah, nanti pergerakannya seperti itu, perubahannya seperti itu bisa. Nah, ini juga masih banyak, ada 3D. Ya, saya coba-coba asal dulu ya. Semua saya isi. Nah, ini contoh saja. Kemudian ini awalnya seperti ini. Nah, kita coba play seperti apa. Ya, itu. Nah, ya kan, kamu kelihatan perubahannya. Oke, sudah. Ya, paham ya, parawikan ya. Misalnya parawikan mau memakai lagu ini, kita tarik saja ke sini. Audio, oke, seperti itu. Nah, di sini sudah ada beberapa lagu-lagu yang disiapkan oleh Filmora. Oke, saya coba satu dulu. Kita klik 2 kali itu ya. Nah, kalau misalnya parawikan mau memasukkan audio dari komputer sendiri, atau parawikan punya audio sendiri atau musik sendiri, bisa dengan cara ke media tadi, import, kemudian import media file. Kemudian misalnya ini saya sudah siapkan satu lagu ya, saya ambil di YouTube Studio. Nah, ini saya delete saja, yang tadi saya delete. Kemudian saya masukkan lagu yang baru tadi. Kita play. Tuh. Nah, ini kan panjang. Sementara video kita anggaplah segini saja. Nah, kita potong. Sama cara memotongnya dengan cara split tadi. Dan yang tidak kita pakai kita delete saja. Nah, musik sudah ada. Mungkin parawikan mau sedikit mengedit, karena musik ini nanti jadinya hanya sebatas background saja. Jadi jangan terlalu keras gitu ya, supaya tidak terlalu mengganggu. Siapa tahu ada suara-suara kita juga nanti di sini, maka kita redupkan suaranya atau kecilkan suaranya. Bagaimana caranya? Kita bisa tarik di sini ya, seperti ini volumenya ya. Atau parawikan bisa dengan cara klik kanan, kemudian adjust audio. Nah, kalau misalnya parawikan mau mengecilkan suara atau meninggikan suara, bisa di bagian sini, tarik turun. Nah, ini kan kelihatan naik turunnya ya. Nah, itu. Kemudian kalau misalnya ini fit in, fit out ini, artinya kalau fit in ini dia dari musik yang sepi ke pelan-pelan muncul musik gitu ya, biasanya di awal. Nah, saya coba di awal ini ada fit in. Nah, jadi seperti ini kelihatan dari tidak ada musik, pelan-pelan ada musik. Nah, seperti itu. Kemudian di akhir saya akan beri fit out. Fit out itu musiknya tiba-tiba atau pelan-pelan akan redup. Ya, seperti ini. Oke.
Sudah? Oke. Nah, kemudian mungkin satu lagi tambahannya adalah title. Title atau mungkin nanti jadinya adalah tulisan teks gitu ya. Nah, coba para wikan perhatikan ya, di sini ada teks dengan ada gambar atau video seperti ini tampilannya, berarti nanti ada teks di bawahnya ada video. Atau ini dia akan benar-benar teks saja, videonya nggak akan kelihatan. Nah, nanti terserah yang mana dipakai. Misalnya ini, saya pakai ini deh, misalnya ini ya. Saya tarik saja ke sini, gitu ya, misalnya ya. Nah, ini saya klik 2 kali. Nah, di sini. Kalau kita mau mengganti bisa di sini, ya. Klik di sini bisa, atau di sini langsung bisa. Misalnya Alam Bali seperti itu. Kemudian tulisan ini bisa juga kita edit. Misalnya dari segi warna. Misalnya warnanya apa? Hijau misalnya, ya. Atau stylenya kita rubah seperti ini. Atau ini. Nah, seperti ini ya misalnya ya. Alam Bali. Kemudian yang di sini, nah, anggaplah seperti itu teksnya ya. Nah, kemudian kita coba. Nah, mungkin teksnya kita geser sedikit ya, ke belakang sedikit. Nah, teks ini akan muncul beberapa detik setelah video dimulai. Oke, kita coba. Oke, rasanya sudah cukup. Ini adalah dasar mengedit video dengan Filmora. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita ekspor menjadi video. Di sini mau simpan di mana, kita bisa menentukan lokasi penyimpanan. Nah, kalau saya ini di G, partisi G, YouTube, dan folder kamera. Nah, ini nama filenya apa? Misalnya tes1 ya. Gitu ya. Nah, ini tadi settingannya. Mungkin kita masih bisa ganti settingan di sini ya. Ukuran, frame per secondnya, dan lain-lain. Saya tetapkan seperti awal. Kemudian ekspor. Oke, kita tunggu. Ini adalah proses rendering. Waktu yang diperlukan untuk proses rendering ini sangat tergantung dari durasi video dan banyak tidaknya efek yang para wikan pakai ya. Jadi harap bersabar. Tapi sepengalaman saya, Filmora tidak terlalu berat ya. Apalagi jika misalnya komputer para wikan itu mendukung untuk editing video. Baik para wikan, ini proses rendering sudah selesai. Nah, apakah kita close atau kita find target? Ya, kita coba find target. Nanti kita akan diarahkan ke folder tempat video itu sudah jadinya ya. Nah, ini videonya. Kita lihat sepintas bagaimana hasilnya. Kita klik 2 kali saja.
Baik para wikan, itulah hasil dari editing video menggunakan Filmora. Nah, jadi itu adalah basicnya ya. Sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita lakukan di Filmora, misalnya diberikan efek dan lain-lain. Tapi mungkin itu akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi para wikan yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu, sehingga ketika saya mengupload video terbaru tentang editing video atau tutorial lainnya, para wikan mendapatkan notifikasi yang pertama kali. Baik, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.